Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, seperti pendaftaran penduduk, perekaman dan pencetakan KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, serta dokumen kependudukan lainnya. Instansi ini memiliki peran penting dalam menjamin tertib administrasi kependudukan dan memberikan layanan kepada masyarakat secara akurat, cepat, dan profesional dalam rangka mendukung hak sipil dan hak dasar warga negara. Kabupaten Manokwari Selatan sendiri merupakan salah satu daerah administratif di Provinsi Papua Barat, Indonesia, dengan ibu kota di Ransiki. Kabupaten ini terbentuk sebagai pemekaran untuk memberikan pelayanan pemerintahan dan pembangunan yang lebih dekat kepada masyarakat. Perkenalkan, nama saya Jackson Papua, merupakan peserta Latsar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan 2 Angkatan 1 tahun 2025 yang bekerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manokwari Selatan dengan jabatan pengelola laporan dan pengaduan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan kegiatan aktualisasi saya selama masa habituasi. Untuk menghemat waktu, berikut cuplikannya. Pada kegiatan pertama, dilakukan identifikasi awal terhadap ruangan-ruangan yang ada di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kegiatan ini diawali dengan observasi langsung ke area pelayanan dan ruang kerja untuk melihat kondisi papan nama yang sudah ada serta ruangan yang belum memiliki papan nama. Dari kegiatan ini, disusun daftar ruangan yang membutuhkan papan nama, termasuk ruangan pelayanan, ruang kerja, dan ruang pendukung lainnya. Hasil kegiatan pertama ini adalah tersusunnya daftar ruangan prioritas yang membutuhkan papan nama, yang kemudian dijadikan dasar dalam kegiatan pendataan dan perencanaan pada tahap berikutnya. Pada kegiatan kedua, dilakukan pendataan lanjutan dan penyusunan desain papan nama ruangan. Desain disusun dengan mempertimbangkan ukuran, jenis huruf, warna, dan tata letak agar mudah dibaca, seragam, dan sesuai dengan lingkungan kantor pelayanan publik. Setelah desain disusun, dilakukan konsultasi dengan mentor dan atasan untuk memperoleh masukan terkait kesesuaian substansi, estetika, dan kelayakan penerapan. Berdasarkan hasil konsultasi, desain disempurnakan hingga diperoleh desain final yang disetujui sebagai acuan pembuatan papan nama ruangan. Dan berikut ini lampiran rekapan nama ruangan Dinas Dukcapil yang akan dilakukan pengadaan pemasangan papan nama. Pada kegiatan ketiga, dilakukan pemilihan dan pengadaan bahan pembuatan papan nama ruangan. Pemilihan bahan mempertimbangkan kualitas, ketahanan, kerapian, dan efisiensi biaya. Selanjutnya dilakukan pembelian bahan sesuai daftar kebutuhan. Seluruh proses pembelian didokumentasikan sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban kegiatan. Untuk mendapatkan bahan dengan kualitas dan ketahan produk yang bagus dalam pembuatan papan nama, kita sebagai produksi harus pandai dan teliti dalam memilih tempat jual atau tempat produksi barang dengan baik agar mendapatkan kualitas yang baik dan hasil yang maksimal. Lampiran nota dari hasil perbelanjaan pengadaan bahan papan nama ruangan. Sebagai bukti dan bahan pendokumentasian. Pada kegiatan keempat, dilakukan pembuatan papan nama ruangan sesuai desain yang telah disetujui. Proses ini meliputi persiapan bahan, pemotongan, penempelan desain, perakitan, hingga finishing. Seluruh papan nama dibuat secara seragam dan disesuaikan dengan daftar kebutuhan ruangan.
Hasil dari kegiatan ini adalah papan nama ruangan fisik yang telah selesai dibuat dan siap dipasang. Pada kegiatan kelima, dilakukan pemasangan papan nama ruangan pada lokasi yang telah ditentukan. Papan nama dipasang pada posisi strategis dan mudah terlihat oleh masyarakat. Setelah pemasangan, dilakukan pengecekan dan evaluasi sederhana untuk memastikan papan nama terpasang dengan baik dan efektif mendukung informasi pelayanan. Dari 5 kegiatan yang sudah dilampirkan dari kegiatan 1 sampai kegiatan yang kelima, hasil dari 5 kegiatan tersebut kita dapat mengangkat. 1. Inti permasalahan dan solusi. Masalah utama, core isu adanya ketidakteraturan informasi ruangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, seperti ketiadaan papan nama di bagian tertentu, tulisan yang tidak jelas, dan tampilan yang tidak seragam. Dampak masalah, masyarakat mengalami kesulitan dalam menemukan ruangan pimpinan, kepala dinas, sekretaris, maupun kepala bidang, kabid. Gagasan kreatif, melakukan optimalisasi informasi pelayanan melalui pembuatan papan nama ruangan yang informatif, seragam, dan mudah dipahami. 2. Tujuan aktualisasi. Peningkatan pelayanan, menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif, cepat, dan ramah bagi masyarakat. Penguatan citra instansi, memperkuat citra Dukcapil sebagai instansi yang modern, informatif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Habituasi nilai ASN, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, dalam menjalankan tugas sehari-hari. 3. Parameter pelaksanaan. Lokasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari Selatan. Waktu, pelaksanaan dilakukan selama masa agenda habituasi Latsar CPNS selama 30 hari kerja. Metodologi, penetapan isu dilakukan menggunakan metode analisis USG, urgensi, seriousness, growth, untuk menentukan prioritas masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan. 4. Kesimpulan manfaat dari 5 kegiatan yang dilakukan. Rancangan ini diharapkan tidak hanya menjadi syarat kelulusan pelatihan dasar CPNS tahun 2025, tetapi secara nyata dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam mengakses layanan di kantor Dukcapil melalui tata informasi ruangan yang lebih teratur. Melalui kegiatan aktualisasi ini, informasi pelayanan terkait identitas dan fungsi ruangan menjadi lebih jelas, tertata, dan mudah diakses. Masyarakat dapat menemukan ruangan pelayanan lebih cepat, alur pelayanan menjadi lebih tertib, serta lingkungan kantor terlihat lebih rapi dan profesional. Aktualisasi ini memberikan manfaat bagi instansi, pegawai, dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Demikian, video aktualisasi ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan aktualisasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manokwari Selatan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pimpinan, mentor, coach, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kerjasama. Semoga aktualisasi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dukcapil bisa.